Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Umar Subarkah dari kelas 4 EB dengan nomor absen 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AED. Berikut ini videonya. AED, apa sih itu AED? Singkatan dari AED adalah Automated External Defibrillator. Adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. AED memungkinkan lebih banyak orang yang merespon keadaan darurat medis, di mana defibrilasi diperlakukan. Karena AED adalah perangkat portable, sehingga memungkinkan digunakan oleh orang non-medis yang memahami pemakaiannya. Berikutnya keuntungan penggunaan AED. Aman digunakan, tingkat kesuksesan tinggi, dan mudah digunakan. Selanjutnya, manfaat memiliki AED. Yang pertama, mengurangi tingkat kematian karena henti jantung. Yang kedua, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hingga 60%. Yang ketiga, mudah digunakan dalam menyelamatkan nyawa. Dan yang terakhir, selalu lebih baik untuk bersiap. Prinsip kerja AED. Pada dasarnya, cara kerja AED adalah memberikan stimulasi energi listrik dalam satuan joule yang dihasilkan dari mesin defibrillator yang dilengkapi dengan baterai. Energi tersebut disalurkan melalui elektroda paddle. Defibrillator telah dilengkapi dengan tombol charge yang dapat digunakan untuk mengisi energi, dan ada juga tombol defibrilasi untuk melepaskan energi listrik tersebut. Berikutnya jenis AED berdasarkan jenis gelombangnya. Yang pertama yaitu AED monofasik, dan yang kedua yaitu AED bifasik. Berikut ini adalah penjelasannya. Selanjutnya jenis AED berdasarkan fitur kerjanya. Yang pertama yaitu AED manual. AED manual menghasilkan kejutan secara manual. AED manual biasanya dilengkapi dengan monitor ECG untuk mendeteksi dan menganalisa jumlah energi yang akan diberikan. Dan yang kedua yaitu AED semi otomatis. AED tipe ini mengirimkan tenaga kejut secara langsung ke jantung. Biasanya digunakan di ruang operasi dan dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu AED otomatis. AED ini akan menganalisa ritme jantung pasien secara otomatis dan akan menentukan berapa energi yang akan dilepaskan. Alat ini biasanya digunakan di tempat outdoor karena bentuknya yang kecil, ringan dan mudah dibawa. Selanjutnya, kesalahan saat menggunakan AED. Sebagian besar kesalahan terjadi karena kelalaian orang yang menggunakan alat AED, yaitu yang pertama, jika penggunaan AED tidak sengaja mengabaikan instruksi menekan tombol kejut listrik. Yang kedua yaitu masih melakukan kompresi dada saat AED menganalisis denyut jantung. Dan yang terakhir yaitu salah menekan tombol AED. Berikutnya peraturan pemerintah mengenai AED. BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional merekomendasikan agar AED diwajibkan untuk dipasang di ruang publik dan digalakkan gerakan pelatihan pengoperasian AED sebagai salah satu upaya penyelamatan nyawa manusia dan meningkatkan peluang hidup seseorang. Selanjutnya, cara menggunakan AED. Yang pertama yaitu pasang patch pada dada pasien, dan yang kedua yaitu pastikan tidak ada orang yang berkontak fisik dengan pasien, dan yang ketiga yaitu tekan tombol shock, dan yang keempat periksa denyut nadi pasien, dan yang terakhir jika tidak ada detak jantung maka selanjutnya lakukan CPR. Bagian-bagian defibrillator. Yang pertama yaitu baterai, yang kedua yaitu patch defibrillator, dan yang ketiga yaitu monitor, yang keempat kabel EKG, dan yang terakhir yaitu kabel SpO2. Berikut ini adalah bagian-bagian unit AED. Lokasi AED yang seharusnya ditempatkan, yang pertama yaitu pada ambulan, yang kedua yaitu damkar, yang ketiga yaitu mobil polisi, dan yang terakhir yaitu area publik. Berikut ini adalah penjelasan dari cara kerja AED. Selanjutnya, cara menggunakan AED. Yang pertama yaitu periksa respon korban dengan menepuk bahu korban dan meriksa denyut nadinya. Jika tidak sadarkan diri, hubungi tenaga medis dan gunakan AED yang tersedia. Dan yang kedua yaitu baringkan korban di tempat yang aman dan kering, dan tubuh korban pun kering. Lepas pakaian dan benda di tubuh korban, lakukan CPR kepada korban sebagai penolong pertama sebelum AED menyala. Dan yang ketiga yaitu nyalakan AED, lalu ikuti petunjuk suara, kemudian tempelkan patch pada dada korban. Dan yang keempat yaitu jika AED sudah terpasang, hentikan CPR. Pastikan tidak menyentuh tubuh korban saat AED sedang menganalisa irama jantung korban. Jika korban memerlukan kejut listrik, maka tekan tombol shock pada AED. Dan yang kelima yaitu AED akan memberikan instruksi untuk mengecek pernapasan
dan adik korban. Jika belum kembali, lakukan lagi CPR sekitar 2 menit. Setelah itu, AED akan menganalisa kembali apakah korban memerlukan kejut jantung lagi atau tidak. Dan yang terakhir yaitu lakukan tindakan tadi sesuai dengan arahan AED hingga bantuan medis datang dan hingga pernapasan dan denyut nadi kembali normal. Selanjutnya, posisi pemasangan pad pada AED. Untuk orang dewasa, pada kiri bawah dan juga di kanan atas. Dan untuk anak-anak, terdapat pada dada di depan dan juga di belakang. Selanjutnya, siapa saja sih yang dapat menggunakan AED? Yang pertama yaitu pramugari, yang kedua yaitu polisi atau aparat sipil, dan yang ketiga yaitu damkar, dan yang keempat dokter atau perawat, dan kelima yaitu PMI, dan yang terakhir yaitu seluruh masyarakat. Berikut ini adalah bagian-bagian AED trainer. Baik, kesimpulan dari materi seluruhan yaitu yang pertama yaitu pasien ditempatkan di tempat yang kering, jauh dari genangan air, dan ditempatkan yang aman dari kejatuhan benda dari atas. Dan yang kedua yaitu jauh dan aman dari bahaya lingkungan dan manusia. Dan yang ketiga yaitu memahami prosedur CPR sebelum melakukan AED. Dan yang keempat, memahami segala bentuk resiko pengaplikasian AED. Dan yang kelima yaitu memahami segala bentuk perizinan kepada tim medis terkait AED. Dan yang keenam, memahami peluang keselamatan pelaksanaan AED. Dan yang terakhir yaitu pelatihan berkala. Sekian penjelasan dari saya mengenai AED. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.